Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. New York Times mengatakan Indonesia telah terlambat. Virus corona sudah menyebar luas. Penyebaran virus corona baru di Indonesia semakin mengkhawatirkan, bahkan dapat dikatakan Indonesia terlambat untuk melakukan penanganan COVID-19. Pada awal Mei, Indonesia melaporkan kurang dari 12.000 kasus COVID-19 dengan kematian sekitar 865. Namun pada akhir Mei, angka tersebut berlipat ganda. Pada hari Sabtu 30 Mei, pemerintah melaporkan 25.773 kasus COVID-19 dengan 1.573 kematian. Dalam sebuah artikel berjudul It's Too Late, in Spiraling Indonesia, Coronavirus Surge, New York Times mengungkapkan kekhawatirannya akan penyebaran virus corona baru di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya adalah Maluku dan juga Surabaya. Hingga artikel tersebut dirilis pada hari Kamis 28 Mei 2020. Jumlah kasus COVID-19 di Maluku sudah mencapai 1.340 sejak dilaporkan pertama kali pada pertengahan Maret. Sementara itu, Surabaya sendiri memiliki 4.313 kasus yang secara resmi dikonfirmasi pada hari yang sama. Yang membuat miris adalah dari hasil pengambilan sampel acak terhadap 11.555 orang di Surabaya pada pekan lalu. Sebanyak 10% di antaranya dilaporkan memiliki antibodi untuk virus corona baru, SARS-CoV-2. Namun, dengan angka-angka yang mengkhawatirkan tersebut, pemerintah sudah memperkenalkan relaksasi, pelonggaran pembatasan sosial demi menyelamatkan ekonomi. Jika orang tidak makan dan mereka sakit, itu akan lebih buruk. Begitu kata Joko Widodo dalam sebuah briefing media. Dengan new normal, atau yang saat ini diperkenalkan dengan adaptasi kehidupan baru atau AKB, para pakar kesehatan masyarakat khawatir sistem perawatan kesehatan Indonesia yang tidak sekuat Amerika Serikat dan Eropa akan runtuh. Yang lebih buruk, lebih dari setengah kematian akibat COVID-19 di Indonesia justru dialami oleh kelompok usia di bawah 60 tahun. Sedangkan di Amerika Serikat, kematian lebih besar dialami oleh para lansia. Itu berarti rumah sakit Indonesia belum mampu memberikan perawatan penyelamatan hidup yang cukup. Seiring dengan usainya bulan Ramadan dan dilakukannya relaksasi, para ahli epidemiologi memperkirakan Indonesia akan mengalami lonjakan kasus pada bulan depan, yaitu pada bulan Juni. Bencana pun masih akan terus datang. Begitu kata ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono. Bahkan setelah berbulan-bulan, kita masih memiliki pemimpin yang percaya pada keajaiban daripada ilmu pengetahuan. Kita masih akan memiliki kebijakan yang mengerikan. Begitu tambahnya. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia ternyata memiliki tingkat pengujian yang terburuk di antara 40 negara yang paling terpengaruh oleh virus. Hanya 967 tes yang dilakukan untuk setiap 1 juta orang di Indonesia. Sementara Amerika Serikat memiliki 46.951 tes untuk setiap 1 juta orangnya. Orang tanpa gejala atau OTG juga menjadi kasus yang cukup sering terjadi dan sangat berisiko tinggi. Tanpa mereka sadari, mereka sudah menyebarkan virus kepada orang lain, termasuk yang berasal dari kelompok rentan. Jika kilas balik, Indonesia baru melaporkan kasus COVID-19 pertamanya pada awal Maret. Sementara di Malaysia dan Singapura sudah melaporkan kasus pertamanya pada akhir Januari. Dalam rentang waktu tersebut, beberapa rumah sakit, terutama di Jawa, sudah mencatatkan kasus pneumonia dengan gejala yang mirip dengan COVID-19. Namun pemerintah pun terus menolak. Pada akhirnya Indonesia sudah terlambat untuk bisa mengendalikan penyebaran virus. Seharusnya pemerintah Indonesia sejak awal tidak mempersepsikan diri kebal terhadap virus corona. Selain itu, pengamat juga menyebut penanganan pandemi corona Indonesia ini sangat terlambat. Analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyebut ketiga kebijakan yang beberapa waktu lalu dikeluarkan oleh Presiden Jokowi sudah sangat-sangat terlambat. Saat itu, pada bulan April, birokrasi semakin rumit ketika ada pasal 4 Permenkes. Aturan itu turunan dari PP nomor 21 yang mewajibkan pemerintah daerah mengajukan permohonan PSBB terlebih dahulu dengan melampirkan sejumlah data dan kajian sebelum direstui oleh Menteri Kesehatan Terawan.
Meskipun begitu, menurut Kemenkes, proses birokrasi semacam ini sudah sangat responsif dalam mengatasi virus corona. Hingga Permenkes ini sudah banyak sekali orang yang positif corona. Saat itu pada bulan April tercatat 2.270 orang positif dengan meninggal dunia 164. Namun lebih mirisnya lagi, catatan Ikatan Dokter Indonesia menyebut sudah 18 orang dokter di Indonesia yang meninggal, baik yang berstatus positif ataupun masih dalam pasien pengawasan. Seperti diketahui, pada tanggal 31 Maret yang lalu, Joko Widodo mengeluarkan 3 aturan, yakni peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan Perpu. Ketiganya digunakan sebagai jurus Indonesia untuk menanggulangi pandemi corona. Sebaran COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan gejala menurun. Karena sampai dengan Sabtu 30 Mei, data dari Gugus Tugas Nasional COVID-19 mencatat angka positif COVID-19 mencapai 25.773 kasus. Sebelumnya, sebagai negara kepulauan, pemerintah berharap laju perkembangan pandemi COVID-19 di tanah air tak selaju saat ini. Banyaknya kepulauan dan jumlah populasi anak muda yang mendominasi diharapkan mampu memperlambat penyebaran virus. Tetapi dengan peningkatan beban kasus yang tajam di daerah-daerah yang jauh seperti Maluku dan wabah besar di pulau-pulau yang lebih padat seperti Jawa, keberuntungan Indonesia mungkin hampir habis. Begitu tulis Hannah Beck dan juga Muktita Suhartono pada New York Times dilansir dari redaksi Suara.com. Kedua penulis tersebut adalah jurnalis New York Times yang khusus melaporkan kasus-kasus di Asia Tenggara. Per Jumat 29 Mei, kasus di Indonesia telah mencapai 25.773 dengan 7.015 orang sembuh dan 1.573 kasus meninggal dunia. Kata Dono Widiatmoko, seorang dosen senior di bidang kesehatan dan perawatan sosial di Universitas Derby dan juga merupakan anggota Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Seperti dikutip dari New York Times, infeksi masih terus terjadi dan berarti ini sudah terlambat. Begitu katanya saat menanggapi tes acak yang dilakukan di berbagai daerah. Namun bahkan ketika beban kasus meningkat, pemerintah mengatakan bahwa pembatasan nasional akan segera dilonggarkan untuk menyelamatkan ekonomi. Padahal ada kekhawatiran yang meluas di antara para pakar kesehatan masyarakat bahwa sistem perawatan kesehatan Indonesia akan rusak jika virus corona menyebar, sama kuatnya seperti di Amerika Serikat atau Eropa. Dilansir dari New York Times, lebih dari setengah kematian COVID-19 di Indonesia adalah dari orang-orang di bawah usia 60 tahun. Sedangkan di Amerika, sebagian besar kematian terjadi di kalangan orang tua. Sementara itu, para ahli epidemiologi khawatir akan terjadi peningkatan kasus yang lebih besar pada bulan Juni. Permodelan oleh ahli epidemiologi di Universitas Indonesia memperkirakan bahwa hingga 200.000 orang Indonesia mungkin memerlukan rawat inap akibat virus corona karena aktivitas lebaran. Sayangnya tingkat pengujian Indonesia adalah yang terburuk di antara 40 negara yang paling terpengaruh oleh virus. Pada awal wabah, bahkan ketika negara-negara terdekat mencatat peningkatan infeksi lokal, para pemimpin Indonesia bertindak seolah-olah kebal pada virus. Indonesia juga baru mengkonfirmasi kasus corona pertama di awal Maret. Sementara negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mencatat kasus pertama mereka pada akhir Januari. Padahal beberapa rumah sakit, terutama di Jawa, mencatatkan kasus pneumonia yang gejalanya mirip dengan COVID-19. Penyangkalan pun juga berlanjut di antara para pejabat pusat. Bahkan Menteri Kesehatan Terawan menyarankan doa sebagai penangkal virus. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia ternyata memiliki tingkat pengujian yang terburuk di antara 40 negara yang paling terpengaruh oleh virus. Hanya 967 tes yang dilakukan untuk setiap 1 juta orang di Indonesia. Sementara Amerika Serikat memiliki 46.951 tes untuk setiap 1 juta orangnya. Orang tanpa gejala atau OTG juga menjadi kasus yang cukup sering terjadi dan sangat berisiko tinggi. Tanpa mereka sadari, mereka sudah menyebarkan virus kepada orang lain, termasuk yang berasal dari kelompok rentan. Jika kilas balik, Indonesia baru melaporkan kasus COVID-19 pertamanya pada awal Maret. Sementara di Malaysia dan Singapura sudah melaporkan kasus pertamanya pada akhir Januari.
Dalam rentang waktu tersebut, beberapa rumah sakit, terutama di Jawa, sudah mencatatkan kasus pneumonia dengan gejala yang mirip dengan COVID-19. Namun pemerintah pun terus menolak. Pada akhirnya Indonesia sudah terlambat untuk bisa mengendalikan penyebaran virus. Seharusnya pemerintah Indonesia sejak awal tidak mempersepsikan diri kebal terhadap virus corona.